Saya akan menjelaskan terkait pengertian RULA. Jadi, RULA atau Rapid Applied Assessment merupakan metode dalam bidang ergonomi yang digunakan untuk menilai posisi kerja pada tubuh bagian atas. Nah, RULA ini dia itu metode yang digunakan dalam bidang ergonomi untuk menilai resiko cedera pada anggota tubuh bagian atas, seperti lengan, bahu, dan pergelangan tangan, yang diakibatkan oleh postur kerja yang tidak ergonomis. Nah, metode ini sering digunakan untuk menganalisis risiko cedera akibat pekerjaan yang melibatkan gerakan repetitif atau beban berat pada anggota tubuh bagian atas. Adapun tujuan dari RULA yaitu yang pertama sebagai identifikasi resiko. Jadi, RULA ini dapat mengidentifikasi postur kerja yang berpotensi menyebabkan cedera pada anggota tubuh bagian atas. Yang kedua, ada evaluasi ergonomi. Jadi, RULA ini dapat mengevaluasi tingkat resiko cedera pada setiap stasiun kerja atau tugas tertentu. Yang ketiga, RULA ini bisa juga sebagai pencegahan cedera. Jadi, RULA dapat memberikan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi resiko cedera. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Selanjutnya kita akan lanjut ke langkah pengukuran dari RULA ini. Oke, baik. Jadi di sini ada lembar dari RULA. Nah, di sini ada beberapa step yang akan nanti saya dan teman-teman saya jelaskan terkait bagaimana dalam pengisian lembar RULA ini. Oke, selanjutnya di sini ada petunjuk pengisian. Yang pertama itu pada tools RULA, nilailah posisi yang paling beresiko. Kemudian lingkari poin yang sesuai dengan posisi kerja dari si objek ini. Kemudian berikan keterangan berupa posisi kerja yang sedang dilakukan. Kemudian pilihan yang memiliki keterangan dengan derajat, maka dituliskan besar derajatnya pada tools. Dan yang terakhir, skor akhir pada tools RULA ditulis, kemudian disesuaikan pada kolom penilaian dengan memberikan tanda. Iya, baik teman-teman. Selanjutnya di sini kami telah melakukan observasi kepada Tuan A pada tanggal 1 November 2024 kemarin, yang dimana pemeriksanya itu adalah Margita Subamalea, Jacinta Kalembang, Nur Azizah Uswatul, dan Fauzan. Jadi di sini juga ada beberapa dokumentasi dari observasi yang telah kami lakukan. Oke, teman-teman. Jadi kita masuk ke proses penilaian RULA. Jadi di sini yang pertama itu adalah kita analisis lengan dan pergelangan tangannya. Jadi langkah pertama itu kita cari posisi lengan atasnya. Nah, di sini kan ada di tabel ini kan ada 5 tabel. Nah, di situ tuh ada sampai 4 poin. Yang tabel pertama itu plus 1, tabel 2 dan 3 itu plus 2, tabel ke 4 itu plus 3, dan tabel terakhir itu plus 4. Nah, dari ini yang digambar hasil observasi kami kan dokumentasinya ini yang di sebelah kanan, kita lihat bahwa posisi lengan atasnya itu dia membentuk sudut seperti itu, yang dimana dari hasil tabel itu dia mendapatkan poin 2 sesuai dengan sudutnya, ya. Dan kita tulis di sini skor sementaranya itu adalah 2, ya kan. Sudah mendapat skor sementara, selanjutnya kita lanjut ke langkah 1A. Kita sesuaikan dari dokumentasi yang telah kita lihat ini dari posisinya. Jika bahu pasien itu diangkat, maka pasien akan mendapat 1 poin lagi. Kemudian begitu juga jika lengannya itu abduksi, maka dia akan mendapat 1 poin lagi. Namun jika lengannya itu ditopang atau bersandar, maka dia akan -1. Nah, dan kita lihat dari hasil observasi itu tangan pasien itu dia ditopang oleh meja, jadi dia -1. Jadi hasil skor yang didapat itu adalah 1. Nah, kita lanjut ke langkah 2, yang dimana langkah 2 itu kita mencari posisi lengan bawah. Nah, dapat kita lihat dari hasil observasi itu dia mendapatkan skor sementara itu 1 sesuai dengan sudutnya. Dan dilihat juga dari tabel ini ada 3 tabel. Tabel pertama yang mendapat skor
plus 1, tabel kedua dan ketiga yang mendapat skor 2. Nah, skor sementara yang didapatkan dari hasil observasi itu adalah 1. Kemudian selanjutnya kita masuk ke langkah 2A, kita sesuaikan dengan hasil observasi ini. Jika salah satu lengan itu dia bekerja melintasi garis tengah tubuh atau keluar ke sisi tubuh, maka dia mendapatkan plus 1. Nah, dari hasil observasi yang kita dapatkan itu dia tidak seperti itu, jadi dia tetap poinnya 1. Jadi selanjutnya yaitu langkah ketiga, yaitu mencari posisi pergelangan tangan. Jadi di sini ada 3 penilaian, yaitu plus 1 untuk 0 derajat, plus 2 untuk 15 derajat, dan plus 3 untuk lebih dari 15 derajat. Jadi dari hasil observasi ditemukan bahwa posisi pergelangan tangan berada di 14,5 derajat saat menggunakan mouse, sehingga skor sementara yang didapatkan yaitu adalah 2. Selanjutnya, itu disesuaikan dalam langkah 3A, yaitu jika pergelangan tangan ditekuk dari garis tengah, ada penambahan skor, yaitu plus 1. Dan didapatkan hasil bahwa posisi pergelangan tangan itu tidak tertekuk dari garis tengah, sehingga tidak ada penambahan skor, dan hasil akhir yang ditemukan untuk skor pergelangan tangan, yaitu adalah 2. Jadi selanjutnya adalah langkah keempat, yaitu rotasi pergelangan tangan. Jadi jika pergelangan tangan rotasi hingga batas tengah, nilainya adalah plus 1, dan jika pergelangan tangan rotasi mendekati akhir gerakan, nilainya adalah plus 2. Dan dari hasil observasi ditemukan bahwa pergelangan tangan sebelah kiri terdapat rotasi hingga batas tengah pergelangan tangan, sehingga untuk skor rotasi pergelangan tangan diberikan nilai 1. Selanjutnya yaitu langkah kelima, yaitu perhatikan skor postur tubuh pada tabel A. Jadi gunakan nilai dari langkah 1 dan 4, kemudian kita lihat kembali skor pada tabel A. Di tabel A terdapat 4 komponen, yaitu upper arm atau lengan atas, lower arm atau lengan bawah, wrist score atau untuk pergelangan tangan, dan wrist twist itu untuk rotasi pergelangan tangan. Jadi yang telah didapatkan untuk lengan atas itu adalah 1, untuk lengan bawah adalah 1, untuk posisi pergelangan tangan nilainya 2, dan untuk rotasi pergelangan tangan nilainya adalah 1. Kemudian kita tarik garis lurus sehingga yang didapatkan adalah nilai 2, sehingga skor postur pada tabel A didapatkan adalah 2. Selanjutnya yaitu langkah ke-6, yaitu tambahkan skor penggunaan otot. Jadi jika postur statis lebih dari 10 menit atau aktivitas dilakukan secara berulang lebih dari 4 kali per menit, maka nilai yang diberikan adalah plus 1. Dan dari hasil observasi ditemukan bahwa postur tubuhnya yaitu statis lebih dari 10 menit, sehingga skor penggunaan otot yang diberikan adalah 1. Selanjutnya yaitu langkah ke-7, yaitu skor tenaga atau skor beban. Jadi jika beban kurang dari 2 kg, maka nilai yang diberikan adalah plus 0. Jika beban 2 kg hingga 10 kg, maka nilai yang diberikan adalah plus 1. Jika beban 2 kg hingga 10 kg secara statis atau berulang, maka nilai yang diberikan adalah plus 2. Dan jika lebih dari 10 kg secara berulang atau terguncang, maka nilai yang diberikan adalah plus 3. Dan berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa saat mengetik atau menggunakan mouse, beban yang diterima adalah kurang dari 2 kg, sehingga skor gaya atau beban yang dapat diberikan adalah 0. Jadi selanjutnya yaitu langkah ke-8, yaitu temukan hasil pada tabel C, di mana tambahkan nilai dari langkah 5 sampai 7 untuk mendapatkan skor lengan dan pergelangan tangan. Kemudian temukan pada baris tabel C. Untuk mendapatkan skor lengan dan pergelangan tangan, kita jumlahkan skor postur tabel A, skor penggunaan otot, dan skor gaya atau beban, yang dimana masing-masing nilainya itu 2, ditambah 1, dan ditambah 0, sehingga skor akhir yang didapatkan adalah 3. Kemudian, skor lengan dan pergelangan ini kita masukkan pada tabel C untuk nilai skor lengan dan pergelangan tangan. Baik, selanjutnya untuk step 9, yaitu locate neck position.
Jadi yang dilihat di sini adalah posisi dari leher laborannya. Jadi kita berikan +1 jika lehernya itu 0 sampai 10 derajat, +2 untuk derajat 10 sampai 20, +3 jika lebih dari 20 derajat, dan +4 jika lehernya itu dalam posisi ekstensi. Lalu untuk skor sementara di sini itu 2. Step ini bisa di-adjust, kita tambahkan poin 1 jika lehernya itu agak terputar, dan berikan lagi poin 1 jika lehernya itu agak miring ke samping kiri atau ke samping kanan. Baik, selanjutnya untuk step ke-10 yaitu locate trunk position. Jika yang ingin kita lihat di sini adalah posisi dari trungnya. Jadi untuk +1 kita berikan jika dalam posisi tegak 0 derajat, +2 untuk derajat 10 sampai 20, +3 untuk 20 sampai 60 derajat, dan berikan +4 jika lebih dari 60 derajat. Dan untuk skor sementaranya yaitu 1 karena laborannya itu tegak. Bisa di-adjust dengan cara +1 menambahkan +1 jika terangnya agak terputar, lalu berikan +1 lagi jika terangnya agak bengkok ke kanan maupun ke kiri. Baik. Oke, selanjutnya kita lanjut ke langkah 11 atau step ke-11. Nah, di step 11 ini kita lihat nilai dari kakinya. Dimana kita lihat pada gambar, situ kakinya dia tertopang oleh kursi. Bagian bawah pahanya tertopang oleh kursi. Berarti di situ kita beri nilai 1. Oke, selanjutnya kita lanjut ke step 12 atau langkah ke-12. Dimana di sini kita akan mencari nilai dari tabel B. Dimana nilai tabel B itu kita masukkan nilai dari step 9 sampai step 11. Dimana untuk step 9 itu nilai untuk necknya itu adalah 2. Lalu nilai untuk di step 10 nilai untuk trungnya itu adalah 1. Dan step 11 nilai untuk legnya itu adalah 1. Lalu kita tarik garis lurus dan dapatlah kita di nilai 2. Jadi untuk nilai tabel B adalah nilai 2. Ya baik, selanjutnya kita lanjut ke langkah selanjutnya, dimana di langkah 13 kita akan melihat penggunaan ototnya. Kalau misalnya dia statis, jadi dia akan diberi nilai 1. Tapi jika kalau dia lumayan bergerak untuk area neck, trunk, and leg-nya, maka kita tambah nilai 1. Jadi untuk sekarang ini dia ada di nilai 1. Lalu untuk langkah 14 kita lihat maka dia memegang beban yang lebih dari 1,9 kilo atau lebih dari 4,9 kilo. Dimana untuk orang yang kami observasi sendiri ini dia tidak memegang beban lebih dari 1,9 kilo, maka dia diberi nilai 0 untuk langkah 14-nya. Jadi lalu kita jumlahkan dari langkah 12, langkah 13, dan langkah 14. Untuk langkah 12 tadi kita dapatkan di nilai tabel B itu adalah nilai 2. Untuk langkah 13-nya itu tadi kita dapat nilai 1, dan untuk langkah 14-nya kita dapat nilai 0. Jadi untuk skornya untuk untuk neck, trunk, and leg-nya itu ada di nilai 3. Nah, selanjutnya kita masuk di langkah terakhir, yaitu kita mencari nilai dari tabel C. Nah, nilai dari tabel C itu kita ambil dari nilai arm and wrist-nya, dan juga nilai neck, leg, and trunk-nya. Dimana untuk wrist and arm-nya tadi kita dapat nilai 4, dan untuk nilai neck, trunk, and leg-nya kita dapat nilai 3. Dan setelah kita tarik garis lurus, dapatlah kita di nilai 3. Dimana untuk interpretasinya sendiri 1 atau 2 itu posurnya dapat diterima. Untuk 3 atau 4 itu
perlu investigasi lebih lanjut dan mungkin perlu perubahan dalam posisi bekerjanya. Untuk 5-6 perlu investigasi lebih lanjut dan harus segera dilakukan perubahan dari posisi kerjanya. Dan untuk nilai 7 investigasi lebih lanjut, investigasi dan menerapkan langsung perubahan posisi pada posisi kerjanya. Oke, terakhir untuk pasien kita sarankan beberapa perubahan pada pasien karena tadi dia setelah kita lakukan observasi ternyata dia mendapat nilai 3, di mana nilai 3 itu perlu investigasi lebih lanjut dan mungkin perlu perubahan. Jadi kita berikan edukasi kepada pasien di mana mungkin perlunya perubahan pada posisi kerjanya, di mana untuk pada area necknya sendiri mungkin itu komputernya kita pilihkan yang kita anjurkan yang lebih bisa di adjust begitu komputernya. Dan untuk bagian wristnya sendiri mungkin perlu untuk memakai bantalan supaya lebih lebih rata dengan posisi elbow-nya.